Ini kalau dari samping nggak kelihatan, jadi saya taruh di depan kameranya. Yakin nggak kelihatan kalau dari samping. Jadi mohon maaf ya. Cuma saya yakin kalian bisa memahami ini. Susahnya. Alhamdulillah.
TMA nya seperti ini ya. Ini terlalu presisi saya ngambilnya. Maksudnya meletakkan kameranya. Di sini ada garis lurus in, ada tulisan ini. Saya yakin terlihat dengan jelas. Ini X, ini ada garis lurus ya di sini. Saya perjelas. Posisi piston di atas ya. Sudah. Oke. Nah, dia kalau dilihat dari samping akan seperti ini. Tuh. Lurus dengan garis head ini ya. Nah, kondisi noken asnya itu seperti ini. Ini yang X dan ini yang in, sama kondisinya tuh, terlihat dari atas mungkin lebih jelas. Nah, ini tonjolannya di sebelah sini, jadi kurang lebih seperti sebagaimana FU ya. FU pun seperti ini. Ini tonjolannya ada di belakang ya. Ini ada di depan. Ini yang X, ini yang in. Oke, kita kencangin baut-bautnya. Sebagian orang akan menganggap mudah ya, karena satu piston, 2 cam dan 4 payung klep itu nggak terlalu sulit. Yang sulit itu kalau sudah memakai 2 piston. Nah, itu lain kali. Suatu saat saya akan, kalau ada, saya akan tunjukkan kepada kalian. Karena kalau tidak sambil praktek, apalah arti sebuah tutorial. Jadi tutorial itu nggak ada gunanya kalau nggak disandingkan dengan praktek. Hanya kisi-kisi. Tapi ya, kalau bagi orang-orang yang bisa mencerna tapi sulit, itu pun sulit, saya pun sulit ya. Cuma gini, untuk 2 piston saya kasih kisi-kisi dikit. Untuk 2 piston, 2 cam, 4 katup payung klep atau 4 klep, 8 klep. Saya ulangi, untuk 2 piston, 2 cam dan 8 buah klep itu memiliki TMA 1 dan TMA 2. Oke, sebagaimana kalau motor umum itu Ninja 4 tak itu punya yang 250 cc, itu punya 2 piston, 2 cam dan 4 payung klep, 8 buah payung klep. Nah, itu saya rasa, kalau nggak salah ingat ya, karena saya lama sekali tidak membongkar motor itu karena pindah tempat, jadi mungkin beda musim. Itu punya top 1 dan T1 dan T2, artinya TMA 1 dan TMA 2. Tapi kalau yang satu ini buat 2 buah cam dan 4 buah klep, itu sebagaimana FU 1 piston, itu mudah ya, nggak terlalu sulit. Hanya lift noken asnya yang X itu ke depan, yang in itu ke belakang, kurang lebih seperti itu. Kalaupun kurang 1 atau 2 mata, itu saya rasa nggak akan bertabrakan ya. Kalau standar loh, cam standar, pistonnya standar, itu nggak akan bertabrakan, hanya akan terlihat aneh nanti motornya.
sudah selesai. Sekarang tinggal ngerubah magnetnya jadi apa ya, memotong tonjolan-tonjolan sensor itu dan menyisakan tonjolan sensor pulsar saja. Nah, saya buka dulu, nanti saya kasih tahu bagaimana caranya mencari tonjolan pulsar. Ini kondisi TMA ya. Nanti kalau kondisi TMA itu pulser, tonjolan pulser itu ada tidak jauh dari, maksudnya kita saya dekatkan kameranya biar jelas. Saya nggak tahu nih bahasanya gimana nih, tapi nah, pulser itu ini kira-kira ya, kira-kira dulu ada di daerah sini. Ini sudah terbuka magnetnya, magnetnya, baknya ini gosong ya, kita hiraukan dulu. Gampang kalau itu, nanti kalau udah keluar api, udah nyala, nanti baru kita ganti. Kok bisa nyala bang, nggak ada spolnya gosong? Karena kalau pengapian DC itu bisa menggunakan arus 12 volt. Spol itu gunanya hanya untuk memberi suplai arus kepada aki. Jadi gini ya, nanti kita lanjutkan. Jadi tonjolan ini pulsar kita luruskan ke belakang. Ini untuk mengetahui tonjolan mana yang akan kita gunakan ya, kurang lebih di daerah sini. Kita beri titik. Kalau kalian masih kurang paham, jadi arahkan pada garis yang lurus, pakai penggaris apapun bisa. Nah, ini kira-kira saja. Nah, kira-kira di sini ya, kira-kira. Sebenarnya saya nggak butuh ini, cuma karena kecintaan saya kepada kalian, cintaan saya, jadi saya buatkan. Terus yang di magnetnya bagaimana? Nah, yang di magnetnya posisikan itu motor atau piston dalam keadaan TMA. Jadi kita posisikan piston dalam kondisi TMA terlebih dahulu ya, terlebih dahulu. Ini TMA, kita putar. Sudah ada garisnya di sini. Enggak setiap motor ada ya, enggak setiap motor ada, cuman kebetulan ada di sini untuk jenis CBR. Ini sudah lurus, ini TMA pas. Kalau yang pulsernya nempel di crankcase, itu saya rasa lebih mudah. Seperti motor-motor matic pada umumnya, itu lebih mudah, pasti lebih mudah. Nah, gunanya kita tandai dulu tadi itu ini, kita pasang untuk mengetahui
titiknya ada di sini. Kita tandai yang di crankcase ya. Ini titik pulsernya. Nah, kita buka lagi. Berarti pulsernya ada di sini. Pulsernya ada di sini. Tonjolannya yang kita pakai ada di bawahnya. Gini caranya. Ini kalau di kamera kurang, sudutnya pasti nggak pas. Sudutnya pasti nggak pas kalau di kamera. Susah. Tapi begini. Nah, berarti titiknya di mana? Tonjolannya yang kita pakai yang ini ya, yang ini. Kita tandai dulu. Kenapa nggak yang di depannya? Enggak, kemajuan. Kenapa nggak di belakangnya? Yang di belakangnya enggak, ini kemunduran. Karena kalau piston, saya jelaskan tuh. Kalau piston itu kondisinya TMA, ini pulser ya, sebagai contoh. Pulser itu ada di sini. Nah, jadi si pulser itu ada di pas, ada di garis ini, garis depan ya, di tonjolannya itu pas dia di garisnya. Mungkin sudutnya nggak seberapa kelihatan kalau di kamera, cuman ya saya yakin kalian paham. Nah, dan kita harus, kalau untuk ini udah pas, kita harus mengikuti CDI apa yang akan kita pasang di motor ini. CDI-nya saya milih CDI Shogun. Kenapa CDI Shogun? Karena Shogun itu DC, bisa menyala tanpa sepul. Kebetulan motor ini full web gulungannya. Nanti di lain waktu, saya sudah bahas di video saya tentang gulungan full web, dan saya udah coba gulung ya buat motor fiction kalau nggak salah. Kalian bisa lihat penjelasannya di sana. Jadi tonjolan ini semuanya kita buang kecuali tonjolan yang ini, yang sudah kita tandai. Sisanya kita buang semua. Dan kita, kalau saya memakai CDI punya Jupiter Jet, itu terlalu panjang. Tonjolannya terlalu panjang. Kalau punya Shogun atau Mega Pro itu hanya sekitar 14 ataupun 15 kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah 14,5 atau 14,7, nggak sampai 15. Nah, itu lebih pendek, lebih mudah, dan kapanpun dimanapun CDI itu mati, mudah pula mencarinya. Oke, jadi yang kita tambah jangan di depannya sini, tapi di belakangnya sini. Bebas menggunakan apapun, mau dikasih las sampai panjang yang ditentukan, sebagaimana kita pakai CDI Shogun ya, Shogun 14 sampai 15. Kalau pakai Jupiter, Mio, itu Vega ZR itu kan panjang-panjang. Jadi saya pakai Shogun yang gampang, mudah, nyarinya pun nggak susah. Oke, kita las dulu di sini. Mau ditempel plat boleh, mau ditetes las sampai panjang yang ditentukan. Kalau masalah nanti dia lebar ke kanan dan ke kiri itu tidak berpengaruh. Yang penting panjangnya dan tingginya. Tinggi pun tidak berpengaruh. Pengaruhnya apa kalau terlalu tinggi? Nyangkut pulser, hanya itu. Kalau terlalu rendah nanti tidak terbaca. Jadi kita las sesuai tinggi ini dari depan sampai belakang. Usahakan pakai ukuran yang lumayan presisi ya, karena ini hitungannya mili bukan senti.
ini sudah bersih semua ya. Nah bersih, kita tinggalkan yang ini karena ini. Dan mau kita tambah, kita ukur dulu, lalu kita tandai dari depan ya ukurnya, dari sebelah sini, jangan di sini, tapi di atas ya. Itu 14,7 ataupun 0,5. Kalau masih 02, 01 masih bisa tolerir. Cuma kalau 1 mili nanti dia akan aneh motornya. Ini kita tandai dengan tanda yang presisi juga. Sebenarnya saya percuma nunjukin sama kalian nih, nggak kelihatan nih pasti. Oh kelihatan. Tuh ya, kelihatan ya, garis kecil ini di sini. Tuh kelihatan. Saya las dulu ya. Nah ini sudah saya las ya. Bentuknya agak luar biasa las-lasan saya. Nah, bisa ingat, bisa lihat. Seorang profesional kalau ngelas begini nih. Canda keles. Nah, ini kita ukur terlebih dahulu 14,5. Ini sigmatnya nggak kelihatan lagi. Dari sini ini labasan ya, ini 16, jadi kita kurangi ya, kita kurangi bagian belakangnya. Sebelum kita kurangi, kita ratakan dulu ini pakai gerinda, pakai mata gerinda yang tipis ya, jangan yang tebal. Itu saran dari saya, tapi terserah dari kalian. Oh yang pakai yang tebal 2 meter ya terserah, tapi saya memilih pakai yang ini tipis tuh ya. Nah ini udah mulai mau rata ya, ini belum rata 100% karena masih ada, kalian bisa lihat ini. Usahakan ratanya itu rata dengan yang bawaan pabriknya ya, dan yang depan ini jangan sampai kena las, cukup sampai di sini ya, kelasnya jangan sampai ke bawah ke depan, cukup di sini. Dan ini nanti kita ratakan. Ini cuman sebagai apa ya, sebagai contoh. Nanti jangan sampai ininya ikut tergerus gerinda, makanya jangan pakai gerinda yang tebal, pakailah mata gerinda cutting. Nanti kita rapikan. Ini nggak masalah ya, walaupun ini sampai samping sini samping sana nggak masalah, lebarnya selebar magnet ini pun nggak masalah sebenarnya, cuma ngelihatnya kurang enak. Saya ratakan dulu, saya paskan. Ukurannya dari sini sampai sini saya ambil 14,5. Ini udah saya rapikan ya, saya mau warnai dulu. Terserah kalau kalian mau pakai warna apa aja, nggak diwarnai pun nggak apa-apa, cuman karena ini divideokan dan saya ingin berbagi, makanya saya warnai. Kenapa diwarnai? Biar terlihat jelas oleh kalian, bukan biar kelihatan bagus atau profesional. Saya ini hanya tukang tambal ban, jadi jangan anggap saya itu orang yang bengkel profesional. 14,5. Dari depan ya ngukurnya. Diwarnai.
ya. Udah oke. Kita ukur sekali lagi untuk memastikan korban. Saya yakin kalian lebih pintar membaca ini karena sekarang banyak ya jangka sorong ataupun sigmat yang digital dan harganya murah-murah, nggak seperti saya masih pakai manual. Ini yang bawah kurang. Udah ya, paham ya? Oke. Kita pasang spoolnya. Bang, kenapa magnetnya nggak dicopot? Saya males nyopotnya. Bang, itu kan nanti kotorannya masuk semua. Kotoran itunya apa namanya, bekas las-lasan, bekas gerindan, bekas cunduran. Cerewet lu. Buat aja lu video sendiri. Nah, lu rapi-rapihin lah. Nah, lu tinggal nonton, dapat ilmu, edukasi gratis, gak suruh bayar. Diajarin sambil rebahan, masih cerewet lu. Oke, tersinggung ya? Jangan dong. Saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa kalian. Saya hanya bercanda. Oke, kita pasang baknya. Apa sih? Spoolnya. Nah, udah selesai nih masangnya. Tinggal kita rubah CDI-nya, jalur CDI-nya. Oke. Dan ini tutup headnya belum saya pasang, masih saya tutup plastik. Kenapa? Saya nggak mau kasih tahu alasannya. Nah, ini ecunya. Kita ganti CDI Shogun ya. Shogun Kebo, Shogun lama. Buat kalian yang berminat, nih ada ecu sama throttle body. Nih tuh ori sama satu set sama apa injektornya. Hubungi saya, nanti saya kirim. Oke. Sekarang kita bongkar ini. Mana nyopotnya ini? Mau ganti CDI. Ini mau saya potong ini. Jalur ecu, ya soket ecunya mau saya potong. Mau saya ganti pakai jalur CDI yang saya sudah beli kemarin. CDI Shogun. Shogun itu sama ya, sama KLE, itu sama KLE yang S ataupun yang L itu, seingat saya itu sama Mega Pro, Newtek itu sama Mega Pro, Newtek tepatnya. Saya mau potong langsung semuanya. Saya mau cari jalurnya dari 12 volt sampai pulser sampai ke coil. Nggak sebanyak basa-basi, langsung kita kers. Nah, lu kapok lu. Nah, tinggal bingung gua mana nih nyarinya. Yang dicari pertama itu kabel warna, bukan kabel warna, arus dari kontak ya, dari kunci kontak. Itu biasanya berbau-bau warna hitam ataupun merah. Nih, garis putih, merah garis putih. Deketin A. Nah, nih biasanya saya coba tesnya pakai lampu dulu ya, pakai bolham. Ini kontaknya, kontak ya, kuncinya di off kan terlebih dahulu.
Saya udah pasang aki tadi, tak sempat buat apa sih masang aki aja, cuma di video ini kan nggak penting. Nah nih, ini harus 12 voltnya, kabel warna hitam ini. Tes dulu, kameranya kedeketan, mundurin. Kunci dulu. Nah, nyala ya. Ini saya udah tekan soketnya. Ini CDI-nya. Mau dipasang langsung boleh, enggak nanti saja ya nggak apa-apa. Tapi saya memilihnya untuk memasang. Biar apa? Biar mudah mencari jalurnya. Oh iya, nanti kalau buat kalian yang nggak tahu jalurnya, kalian boleh cari di Google ataupun di mana, sama aja. Oke? 12 volt. Nanti disolder ya, tapi nanti. Terus masanya ini yang warna, ini masa ini bebas mau ke apa namanya, langsung ke body. Di sini ada kabel body, boleh, nggak apa-apa. Saya langsung ke kabel body ya nanti, nggak nanti, sekarang. Terus nomor 2 nya ini pulser. Ini bacanya dari sini ya. Nih, ini 1, ini 2, ini pulser. Pulser itu warnanya tidak lain dan tidak bukan. Ini udah pasti ini. Terus apa lagi? Nomor 3. Berarti kalau pulser ini coil. Hehe. Ini coilnya. Coilnya di motornya warna apa ya? Ini coil injeksi, kabelnya 2. Saya kurang paham yang mana nih. Yang warna pink kah? Atau yang satu ini masa ya, masa dari pulser. Itu pun kita harus sambung ke masa, bebas. Mau ke body boleh, mau ke kabel warna hijau-hijau seperti ini, hijau atau biru boleh. Ini ada kabelnya. Nah, ini kabel masa nih, kita sambung ke sini pun is okay, tidak masalah. Nanti kalau nggak disambung nggak nyala ya. Kita sambung. Ini sengaja ini saya pendek-pendekin, nanti saya mau solder. Coil. Kalau di sini warnanya pink biru, benarkah pink biru? Kita coba. Nanti kalau nggak bisa ya kita bolak-balik aja, karena kabel coil cuma ada 2. Kalau nggak ada keluar apinya, kabel coil cuma ada 2. Motor ini bahkan throttle bodinya masih bergelantungan di motor, belum bisa lepas. Azan. Kita lagi coba dulu palingnya. Kita coba ya dari CDI
tinggal sambungkan ke koil nanti. Ini udah petek-petek itu, akinya udah nggak kuat. Kita cas dulu akinya, kita cari koilnya. Ini udah terpasang semua ya jalurnya tadi. Saya rasa kalian ingat, dan jika tidak ingat kalian bisa ulangin lagi videonya. Ini spoolnya, ini hanya jalur spoolnya kemarin gosong ya, belum saya ganti. Gampang kalau itu. Jadi ini nggak pakai spool, hanya memakai jalur coil main, dan ini coil plus. Yang main itu bisa di body atau di kabel warna hijau. Ini hijau atau biru ya, saya agak gaptek nih antara hijau sama biru. Udah semua, dan coilnya kita pakai coil basing apa aja, yang penting coil bukan motor injeksi ya. Motor apa aja baru bisa. Kabel satu seperti ini sudah saya pasang, tapi belum saya sempat coba. Kita coba engkol ya, kita hidupkan. Ngetes apinya dulu. Kalau udah ada apinya, baru nanti kita rubah di tangkinya. Gimana sih ini? Susah sih. Bentar. Nih, saya hidupkan pakai apa? Pakai engkol ya. Kalau pakai starter nantilah, gampang itu. Pakai engkol dulu. Kalian perhatikan muncul nggak apinya. Kalau muncul bilang sama saya. Terlihat dan terdengar dengan keras. Saya udah sip, tinggal pasang tangkinya. Kita jebol tangkinya dulu ya. Oke, ini apinya udah oke. Jadi nanti kita solder. Soldernya nggak sedih video ya. Ini sudah saya buka, mau saya langsungkan. Jadi nggak pakai ini lagi ya, karena ini pakai karbu. Jadi ini saya potong, lalu saya sumbat lubang ini. Dua buah lubang ini saya tutup agar bahan bakarnya hanya memiliki satu buah pembuangan, yaitu yang ini. Oke, saya skip ya. Ini saya potong menggunakan geraji besi ya. Kurang ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti kita coba bersihkan ya. Nanti di sini kita kasih saringan filter buat menjaga agar bensinnya tidak kotor, yang masuk ke karbu itu dalam kondisi bersih. Dan untuk kedua lubang ini kita akan sambungkan selang, bisa mau di sumbat bisa. Ini bagian tangkinya sudah saya beri saringan ya, seperti ini. Ini sudah saya tutup lem untuk kedua buah lubang ini. Dua-duanya sudah saya tutup lem dan saya pakai saringan seperti ini. Nah, kita pasang ke tangkinya ya. Semoga aja nggak copot lah kalau udah nyampe dalam.
langsung aja kita pasang. Set, set, set. Besinya dipasang juga. Lupa bulannya mana? Sudah saya isi bahan bakar ya tadi tangkinya. Kita tes ngalir nggak. Kalau ngalir ya berhasil berarti. Kalau nggak ngalir ya jangan ditiru. Oke, mengalir deras. Jadi kita pasang dulu karbunya sama radiatornya. Karbunya nggak usah saya videokan ya, sama radiator knalpot nanti kita coba nyalakan. Saya juga udah nggak sabar gimana motor ini suaranya, pasti lebih gimana gitu. Coba ya nanti, tapi saya skip dulu. Ini udah dipasang semua tangkinya, radiator ya, terlihat ya, ini tangkinya. Ini udah saya isi bensin, belum saya nyalakan karena belum ada akinya. Tuh. Ini kalau nggak ada akinya nggak bisa nyala. Kenapa? Karena kemarin spoolnya gosong ya, dan belum saya ganti yang dengan yang baru. Saya mau coba nyalakan dulu. Harusnya nyala. Harusnya, tapi coba kita lihat. Sekalian saya mau jajal aki yang kemarin saya perbaiki, aki kering, mau saya pasang di sini. Apakah aki itu normal? Apakah motor ini bisa hidup? Oke, simak terus videonya. Saya pasang aki dulu. Ini akinya, buat kalian yang belum tahu kemarin. Saya servis aki, ini saya mau pasang di sini. Semoga aja nyala. Akinya normal ya. Kalau kalian pengen lihat gimana cara saya menservis aki ini, kalian cek video saya yang lalu, oke? Yang minggu lalu, kalau nggak salah sih. Saya pasang dulu. Akinya udah terpasang nih barusan. Saya belum nyalakan. Ini saya baru mau nyalakan. Tes dulu. Nyala. Kita coba suaranya. Ini suara kipas yang saya langsungkan ke kontak. Jadi udah nggak pakai apa namanya, apa sih, otomatis itu termostat ya. Kita langsung. Oke, menyala dengan baik. Suara mesinnya halus tanpa kendala, dan akinya pun masih pakai aki yang itu ya, yang saya servis itu. Dalam akinya tuh, dan mereknya Champion. Ini aki yang saya servis beberapa waktu yang lalu. Oke.
masih ngok ya. Saya rasa ini masalahnya ada di mindjet karbu PE ini kurang besar. Saya memakai 110 ini kalau nggak salah, bawaan dari karbu PE nya 110. Seharusnya ini 120 sampai 125 atau enggak 130. Oke, gampang lah kalau itu. Yang penting mesinnya udah nyala. Buat kalian yang pusing ngakalin injeksi ini karena banyak CBR itu banyak sekali keluhannya waktu dipasang di injeksi. Ini solusinya. Ikuti tutorial ini. Jika ada pertanyaan, komentar di bawah. Saya akan balas sebisa dan semampu saya. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Tetap semangat, sehat selalu, sukses buat kalian, dan sampai jumpa. Ini sudah saya pasang semua. Pilot jetnya saya menggunakan mindjetnya saya menggunakan ukuran 125. Nih pilot jet ini saya menggunakan pilot jet mindjet menggunakan 125 ya. Kita coba untuk yang terakhir kalinya. Oke, mantap.